Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Bapak Imam Nawawi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pagi ini kita akan belajar mengonstruksi teks proposal. Bagaimana cara membuat teks proposal? Mari kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang perlu diperhatikan adalah proposal apa yang akan kita tulis. Kita harus pilih dulu proposal kegiatan, proposal penelitian, proposal proyek, atau proposal bisnis. Kalau kita sudah menentukan jenis proposalnya, misalnya proposal penelitian, maka kita lihat dan kita perhatikan struktur proposal yang kita pilih. Kemudian kita perhatikan kaidah kebahasaannya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah menulis proposal. Yang penting, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan tema. Jika sudah ketemu dengan tema, kita tentukan judul proposal. Dalam proposal ini, judul dengan tema biasanya hampir sama, sehingga untuk menulis judul proposal disesuaikan dengan tema. Yang ketiga, kita menyusun kerangka sesuai dengan struktur proposal. Nanti saya kasih kerangkanya. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi proposal. Dan yang terakhir, setelah proposal berhasil kita tulis, kita sunting kembali. Barangkali ada kalimat yang tidak tepat, tanda baca yang tidak sesuai, dan seterusnya. Ini adalah langkah yang terakhir, yaitu menyunting proposal yang sudah kita buat. Berikut ini anak-anakku contoh kerangka proposal. Proposal dimulai dari halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, bab 1, bab 2, dan bab 3. Baik, kita coba untuk mempelajarinya satu persatu, dimulai dari bab 1 dulu ya. Perhatikan di sini paling atas ada judul proposal. Pengaruh telepon pintar bagi perkembangan prestasi belajar siswa SMK XYZ. Misalnya ini contoh saja. Bab 1 ada latar belakang, identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Yang perlu diketahui adalah untuk menulis latar belakang, di dalam menulis latar belakang ini harus kembali kepada tema. Temanya adalah pengaruh telepon pintar bagi perkembangan prestasi belajar. Maka kita harus mencari buku-buku untuk kita kutip tentang bagaimana pengaruh telepon pintar atau gawai atau smartphone yang digunakan oleh siswa itu apakah membawa dampak positif ataukah membawa dampak negatif. Di sini kita tulis alasan mengapa kita memilih untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh telepon pintar bagi perkembangan prestasi belajar. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yang dibahas yaitu poin-poin penting pada latar belakang. Misalnya di sini tertulis mengacu pada paparan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang muncul adalah di sini yang dibahas ada masalah yaitu prestasi belajar menurun. Anak-anak jadi kecanduan main game dan lain sebagainya. Ini permasalahan yang diperkirakan terjadi ketika salah dalam menggunakan telepon pintar. Kita lanjutkan pada pembatasan masalah. Jadi yang dibahas itu harus dibatasi, yaitu hanya pada dampak negatifnya saja atau bisa positif dan negatif di sekolah tertentu saja. Tidak semua sekolah dan tidak semua siswa diteliti. Misalnya di sini ada pun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh telepon pintar terhadap prestasi belajar siswa SMK XYZ. Jadi hanya dibatasi pada siswa SMK saja. Kemudian kita rumuskan permasalahannya. Rumusan masalah ini isinya adalah berupa pertanyaan, misalnya seberapa besar telepon pintar mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa, bagaimanakah dampak negatif dan positif telepon pintar, dan seterusnya. Jadi berupa pertanyaan, kemudian nanti akan dijawab pada hipotesis atau hipotesa. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan ini merupakan perincian dari latar belakang. Misalnya untuk memenuhi tugas, begitu saja juga boleh.
mengetahui perubahan tingkat prestasi siswa, mengetahui dampak positif dan dampak negatif. Ini termasuk tujuan. Manfaat, ada manfaat bagi penulis, ada manfaat bagi guru. Oke, gampang. Nah, selanjutnya hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari yang tadi sudah kita bahas, yaitu mengenai rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini, kemudian pertanyaan tersebut dijawab pada hipotesis atau hipotesa. Telepon pintar menjadi salah satu faktor menurunnya pencapaian prestasi siswa dan menurunnya minat belajar pada siswa. Jika suatu penelitian jawabannya sama dengan hipotesis, berarti penelitian tersebut berhasil. Tapi kalau tidak sesuai, berarti ada kesalahan di dalam melakukan penelitian. Baik, kita lanjutkan pada bab yang kedua, landasan teori. Landasan teori ini isinya adalah definisi atau pengertian-pengertian dari istilah yang kita pakai. Sesuai dengan judulnya, ada telepon pintar, maka kita cari referensi, kita cari buku-buku yang membahas tentang telepon pintar. Apa itu telepon pintar? Kemudian apa itu prestasi belajar? Apa fungsi telepon pintar? Apa pengaruhnya, dan seterusnya. Itu kita bisa baca buku, kita pakai referensi. Ini landasan teori. Kemudian selanjutnya yaitu masuk bab yang ketiga, metode penelitian. Kita ambil saja contoh di sini penelitiannya di sini pakai kualitatif, jadi pakai persepsi berpengaruh atau tidak berpengaruh, bukan pakai angka berapa persen pengaruhnya. Kalau pakai persen berapa pengaruhnya kualitatif, kalau kuantitatif namanya. Kalau kualitatif berarti hanya berpengaruh atau tidak berpengaruh saja. Jenis penelitian kita tulis, metode kita tulis, kita pakai apa, kemudian populasi dan sampel. Populasi itu tadi misalnya siswa SMK XYZ, berarti semua siswa. Itu populasinya, tapi sampel atau yang kita jadikan penelitian, objek penelitian itu ada berapa orang. Misalnya satu kelas diambil 10 orang dan seterusnya. Teknik pengumpulan datanya, kemudian lokasi, waktu penelitian, ini ada jadwal dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan jadwal yang biasanya ditaruh pada lampiran. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi tadi kita pada latar belakang, kemudian pada landasan teori, itu semua bukan hasil pemikiran kita, tapi itu semua kita ambil dari referensi buku-buku yang sudah ada. Nah, karena kita mengambil atau mengutip dari buku-buku yang sudah ada, maka otomatis kita harus membuat daftar pustaka. Ini uraian singkat dari saya. Demikian sekilas tentang cara menulis proposal. Silakan untuk lebih lanjut kalian mengunduh materi pada aplikasi Taruna Sinau, karena materi lebih lengkapnya saya sampaikan di Taruna Sinau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.